Jadi, baru-baru ini ada banyak sekali kasus-kasus terkait judi online. Bahkan ada berita yang diinformasikan bahwa ada seorang istri membakar hidup-hidup suaminya dikarenakan suaminya ini sering melakukan judi online dan mengurangi uang gaji 13-nya. Dan ini cukup heboh sekali sekitar sebulan belakangan ini, sehingga ada beberapa isu terkait korban dari pelaku judi online ini akan mendapatkan bantuan sosial karena ia dianggap sebagai korban. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu terkait Kementerian Sosial mengangkat suara tentang pemberian bantuan sosial kepada pelaku judi online atau korban judi online. Jadi kepada semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya selalu saya bagikan di channel ini. Walaupun kali ini yang saya bahas bukanlah terkait penyaluran bantuan sosial, melainkan informasi terupdate terbaru terkait wacana pemerintah yang akan memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi online. Dan saya rasa di sini tidak sedikit juga yang menonton video ini atau KPM penerima bantuan sosial di luar sana ada salah satu kerabatnya atau bahkan anggota keluarganya yang mungkin kilap sehingga terjerat yang namanya pelaku judi online. Jadi sekali lagi pastikan nonton video ini sampai habis. Oke, jadi informasi ini saya sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial per tanggal 20 Juni kemarin. Dan ini juga sudah ditayangkan oleh beberapa media yang ternama sejak tanggal 20 Juni yang lalu. Dengan judul Menteri Sosial bakal putus bantuan sosial pelaku judi online. Adapun untuk informasi selanjutnya sebagai berikut. Menyampaikan bahwa Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini mengatakan pelaku judi online harus mendapat hukuman yang setimpal dengan tidak mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, Risma membuka peluang anak dari pelaku tetap mendapatkan bantuan sosial itu. Nah, artinya bagi pelakunya, yaitu pelaku judi online itu sendiri, tidak akan diberikan bantuan sosial atau bantuan sosialnya akan diputus apabila ia adalah berstatus sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Akan tetapi untuk anak-anaknya sebagai korban, misalnya ia memiliki seorang anak yang mungkin masih jenjang balita atau sudah jenjang SD, SMP atau SMA, maka untuk anaknya ini dianggap sebagai korban dan masih akan diberikan bantuan sosial, dipertimbangkan untuk diusulkan diberikan bantuan sosial. Sedangkan untuk pelakunya itu sendiri, maka bantuan sosialnya akan diputus sampai di situ saja. Dan juga di sini disampaikan bahwa Risma mulanya memberikan contoh terhadap kasus lain yang pelakunya merupakan sang ayah. Ia menyebut seorang yang melakukan pelanggaran tetap mendapatkan sanksi yang setimpal, tapi keluarganya tak boleh diterlantarkan. Nah, jadi artinya apabila seorang ayah atau seorang ibu yang telah melakukan sebagai pelaku judi online ini, lalu kemudian ia terpidana disebabkan karena bukti-bukti yang membuktikan bahwa ia memang bersalah, maka anak dari si pelaku ini yang dianggap sebagai korban tidak akan dibiarkan terlantar atau tidak akan diterlantarkan sehingga ia akan mendapatkan perlindungan sosial. Salah satunya barangkali adalah bantuan sosial itu tadi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial langsung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di Menara Bank Mega di Jakarta. Hal lain berikutnya yang disampaikan oleh Menteri Sosial langsung pada kesempatan tersebut, yaitu ia mencontohkan kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak. Risma menyebut pelaku sudah pasti akan dicoret dari penerima bantuan, tetapi tak berlaku bagi anaknya yang mesti menjalani hidup kembali. Contohnya begini, yang sudah kita jalankan, seorang bapak memerkosa anaknya, kemudian langsung kita putuskan atas nama bapak kan di dalam menerima bantuan sosial itu. Apabila di dalam daftar penerima bantuan sosial itu ada nama bapak, maka nama bapaknya ini akan kita keluarkan atau dicoret. Tapi untuk anggota keluarga lainnya yang dianggap sebagai korban, terkhusus untuk anak-anaknya, maka itu akan diberikan perlindungan sosial. Nah, jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil terkait informasi terbaru ini yang sudah disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, yaitu kita semuanya, terkhusus saya pribadi, selalu mengingatkan kepada anggota keluarga kita
kita masing-masing di rumah khususnya, agar tidak ikut-ikutan atau terjerat yang namanya judi online tersebut. Disebabkan ini akan memberikan banyak sekali dampak negatif atau kerugian kepada pelakunya itu sendiri, dan juga akan mendapatkan kerugian bagi anggota keluarga lainnya apabila hal ini dilaksanakan. Dan perlu untuk diketahui juga, yang namanya judi online ini itu bisa menyebabkan yang namanya kecanduan, sehingga apabila Anda sudah mencobanya sekali dan bahkan mengulanginya lebih dari sekali, maka ketahuilah itu akan membuat Anda candu dan akan terus terdorong untuk selalu mengulanginya. Dan juga ternyata tidak sedikit di luar sana hal ini justru dilakukan oleh ibu itu sendiri atau ibu rumah tangga yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan positif. Akhirnya ia terjerumus dengan yang namanya judi online ini. Nah, jadi sebenarnya ini dari pengalaman saya sendiri ya, ada di beberapa daerah yang pernah saya datangi. Ternyata di sana ada beberapa sekelompok perempuan yang statusnya sudah menjadi seorang ibu. Kegiatan sehari-harinya untuk mengisi kegiatan sehari-harinya, kekosongannya di siang hari, yaitu melakukan judi online di antaranya, dan juga judi langsung ya, semacam judi Indomie misalnya, yang mana apabila yang menang nanti akan mendapatkan Indomie atau mendapatkan berupa sembako, juga ada yang demikian, dan juga berupa uang di antaranya. Nah, hal itu pernah saya lihat sendiri. Yang melakukan hal itu adalah seorang ibu-ibu yang berstatus sebagai seorang ibu yang sudah memiliki anak, dan bahkan ada beberapa di antara mereka yaitu adalah penerima bantuan sosial. Nah, pada waktu itu, pada saat saya melihat hal tersebut, saya hanya melakukan pendekatan kepada si KPM-nya dan menjelaskan dampak-dampak negatif dari kegiatan yang sudah ia lakukan. Jadi ini ibaratnya semacam peringatan. Saya sampaikan selaku saya adalah pendamping sosialnya dan juga sebenarnya sesama perempuan ya. Karena kembali lagi, siapa lagi yang harus saling mengingatkan apabila bukan sesama kita. Jadi ini terus saya sampaikan kepada KPM, karena ini memang juga sudah ada aturannya bahwa penerima bantuan sosial apabila ia terbukti berurusan dengan hukum dan divonis misalnya penjara minimal 2 tahun, maka ia akan dicoret sebagai penerima bantuan sosial. Nah, sayang sekali apabila Bapak Ibu adalah seorang ibu misalnya atau seorang ayah yang termasuk di dalam pelaku judi online ini dan bantuan sosialnya akan diputus. Oke, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk diri saya pribadi juga sebagai pengingat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan di video kali ini. Harapan saya cukup kita ambil manfaatnya saja, yang baik-baiknya saja, dan untuk yang tidak sependapat dengan saya, mohon maaf. Anda bisa berpendapat yang lain dan silakan tuliskan komentarnya di bawah video ini apabila ada pendapat lain dari sudut pandangnya Bapak Ibu atau yang menonton video ini. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.